HAD. Nah, bakal ngasih kejutan apa nih Pak? Ya. Lebih keras dan lebih cepat gitu kan. Lebih keras, lebih cepat. Dibangun dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Oke, menarik sekali Bapak. Selamat datang di BBWSBS Podcast. Welcome to BBWSBS Podcast. Bersama dengan saya Ferry. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang momen yang cukup spesial. Apa itu? Tentang Hari Air Dunia. Hari Air Dunia yang ke-29 tahun 2021. Kali ini kita juga kedatangan tamu yang spesial. Siapa dia? Kepala BBWSBS Bengawan Solo, Bapak Agus Rudianto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Halo. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak ya. Sehat. Semoga sehat selalu Bapak ya. Amin. Gini Pak, mungkin banyak yang belum tahu nih Pak, apa sih Hari Air Dunia itu? Ya. Baik. Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol santai ini ya dalam rangka Hari Air Dunia. Jadi Hari Air Dunia atau dalam bahasa Inggrisnya itu World Day for Water, itu yaitu perayaan yang ditujukan sebagai usaha-usaha untuk menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan usaha penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan. Baik. Hari Air Dunia ini diperingati setiap tanggal 22 Maret ya. Dan inisiatif peringatan ini diumumkan pada sidang umum PBB ke-47 tanggal 22 Desember tahun 92 di Rio de Janeiro di Brasil. Ya Pak ya. Oke. Gitu. Gini Pak, untuk tema HAD tahun ini kan Valuating Water. Ya. Menghargai air. Ya. Nah, ya. Kemudian ditarik juga menjadi tema nasional, yakni mengelola air, menjaga kehidupan. Ya. Nah, menurut Pak Agus nih, apa nih Pak arti dari tema mengelola air, menjaga kehidupan? Oke. Jadi tema Hari Air Dunia tahun 2021 yaitu kan tadi disebut Valuating Water. Tapi tema-tema sebelumnya itu banyak sekali, mulai tahun 95 itu Water and Women gitu ya. Sampai terakhir ke sini tahun 2005 itu adalah Water for Life gitu. Baik. Nah ini pada kesempatan ini pada tahun 2021 yang merupakan peringatan Hari Air Dunia yang ke-29 dengan tema nasional mengelola air menjaga kehidupan. Dalam undang-undang kita, Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air itu adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Baik. Ketiga unsur di atas saling berkaitan untuk dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dalam artian begini, jadi semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, yaitu air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat, itu memiliki potensi manfaat yang harus kita kelola dari hulu. Baik Pak. Contohnya ya, yaitu dengan membangun tampungan, embung, kemudian kolam retensi dan bendungan. Baik. Agar manfaat air dapat maksimal di hulunya itu tidak cepat dialirkan ke hilir dan mengurangi reduksi banjir. Tadi kan itu kegiatan. Jadi mereduksi banjir juga Pak ya. Iya, itu. Jadi lalu di hilir contohnya yaitu dengan membangun breakwater, yaitu untuk mengurangi daya rusak air yang kerap terjadi di muara atau di pantai gitu. Jadi bangunan pelindung pantai itu ya. Seperti itu. Jadi luar biasa sekali. Pak, saat ini kan pencemaran SDA kan susah juga ya Pak ya kalau untuk dihindari ya. Kan utamanya yang sering kita lihat tuh kan di mana-mana tuh banyak pencemaran Pak ya. Iya. Terutama di sungai ini ya. Iya. Termasuk salah satunya di Sungai Bengawan Solo kan. Nah itu bagaimana Pak tanggapannya Bapak? Iya, itu berkali-kali kami sudah
koordinasi mengenai pencemaran itu termasuk dengan Pak Gubernur Jawa Tengah, kemudian Pak Ganjar ya Pak Pak ya. Ganjar waktu itu dipanggil semua itu mulai dari hulu sampai hilir ya, yang semua luar yang biasa, punya kepentingan di situ, Iya Pak. pengusaha, terus kemudian dari pemerintah kabupaten, mulai Baik, Pak. dari hulu itu mulai dari mana? Mulai dari Wonogiri, Wonogiri, Sukoharjo, Solo, kemudian ke bawah sampai Bojonegoro, sampai dengan Gresik itu semua hadir gitu. Oh iya Pak. Jadi pencemaran yang terjadi akibat salah satu penyebabnya itu tadi ya kurangnya edukasi masyarakat mengenai limbah ya. Itu dia Pak. Jadi Bengawan Solo ini akan terus berusaha memberikan edukasi tersebut yang sebenarnya sudah dilakukan dengan media massa yang menarik perhatian generasi muda ya, ini di kita ini Bengawan TV. Iya Pak. Ini sudah banyak itu edukasi sehingga kita berharap salah satunya melalui platform podcast ini ya dapat membantu mengedukasi masyarakat ke depan terkait dengan pengelolaan limbah sehingga sumber air kita tidak tercemar. Luar biasa. Seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi Baik, Pak. saya sudah sebenarnya di Bengawan Solo ini secara periodik gitu setiap bulan sekali itu sudah memonitor kondisi kualitas air Bengawan Solo. Kualitas air ya. Solo. Baik. Pak. Itu bisa dicek di web Bengawan Solo, di websitenya itu ada. Oke. Sehingga peran masyarakat itu bisa sangat membantu di mana pencemaran itu terjadi seperti itu. Baik. Jadi kita lihat kalau musim kemarau gitu itu akan sangat terlihat sekali kalau musim hujan sih nggak masalah tuh. Iya Pak. Kalau musim kemarau itu kan semua Bengawan Solo kan menjadi hitam itu di Ngawi. Keruh, Pak, Iya ya? keruh. Itu akibatnya apa ya? Itu banyak investor itu yang tidak jadi kalau melihat kondisi Bengawan Solo harus yang sudah memprihatinkan sekali seperti itu gitu. Oke, baik Pak. Pak, kalau kita bicara soal peran nih Pak ya, Iya. pasti kita juga akan kewalahan nih Pak. Kita sebagai pemerintah, sebagai pemangku kebijakan dalam merawat infrastruktur SDA yang ada saat ini kan pasti nggak mungkin kita bisa berjalan sendiri Pak. Pasti kita butuh juga peran dari masyarakat. Nah, menurut Bapak nih Pak, seberapa penting nih Pak perannya masyarakat Pak terhadap infrastruktur SDA yang ada saat ini? Iya, itu betul sekali itu. Jadi masyarakat ini sangat berperan besar ya, baik dalam hal pelaksanaan dan pemanfaatan ya. Tujuan utama dari pembangunan infrastruktur itu adalah agar masyarakat dapat merasakan manfaat ya pembangunan Betul Pak. yang nantinya akan mendorong kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat mendukung pendapatan daerah. Jadi masyarakat, terus komunitas-komunitas peduli sungai. Komunitas peduli sungai. Iya, betul. itu kita libatkan gitu. Oke. Untuk sangat penting itu ya untuk semua menjaga Kelestarian. kelestarian, sungai. ya. Oke Pak. Untuk dalam hal pelaksanaan contohnya ya, saat ini kita akan sedang melakukan kegiatan padat karya. PKT itu ya Pak ya? P3TGAI kalau di kita, ya, itu. Di mana dalam pelaksanaan itu pembangunan di seluruh Kementerian PUPR terdapat pekerjaan yang dipadat karyakan dengan masyarakat sekitar ya. Oke. Terutama yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan harapan itu untuk dapat memulihkan ekonomi nasional, pembangunan nasional. Jadi padat karya, saluran-saluran irigasi itu diperbaiki, ya. Air tidak akan merembes ke mana itu dibangun dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Oke, menarik sekali Bapak. Bapak, kalau begitu itu tadi salah satu langkah ya Pak ya, yang juga langkah konkret yang sudah diambil dari BBWS Bengawan Solo ya Pak ya, dalam upaya melestarikan sumber daya air ya Pak ya. Kemudian mungkin ada lagi Pak langkah-langkah lain Pak yang sudah dilakukan? Upaya pelestarian sumber daya air yang seluruhnya sudah tercantum dalam pola dan rencana pengelolaan sumber daya air Bengawan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Baik. Yang diwujudkan dalam pengelolaan pada hulu wilayah sungai Bengawan Solo hingga ke hilir itu. Jadi Baik, itu Pak. sudah dicantumkan dalam pola dan rencana itu, seperti itu. Baik Pak. Kemudian nih Pak, kita balik lagi nih Pak ke tema awal Pak, HAD. Nah, Ya,
untuk BBWS Bengawan Solo sendiri nih Pak, kira-kira bakal ngasih kejutan apa nih Pak? Ya, jadi ini kan musim pandemi. Musim pandemi ini kalau dulu ini sangat meriah sekali ya. Iya, Pak. Ada lomba sepeda, lomba-lomba, terus sepeda sehat, demo itu untuk demo yang positif, itu untuk memberikan slogan-slogan pelestarian air seperti apa gitu ya. Betul, Pak. Tapi untuk kali ini di suasana pandemi ini ya, kita nanti akan ada lomba kebersihan lingkungan itu ya. Di kantor OP Bendungan di 31 bendungan ya. Dan di kantor OP Irigasi yaitu di Colo dan di Semen Kerinjo. Nanti itu kan dilombakan itu. Iya, Bapak. Jadi pengumuman pemenangnya akan kita sampaikan pada puncak acara Hari Air Dunia pada tanggal 22 Maret nanti ya. Dan kemudian sebelumnya itu ada penanaman pohon di Green Belt Bendungan. Penanaman pohon. Baik, Bapak. Iya, itu sudah dilaksanakan. Nah, nanti puncak acara Hari Air Dunia ini publikasi pers itu dirilis nanti di media massa dan talk show. Luar biasa. Ya. Jadi nanti dengan teman-teman dari para kabid dan satker itu ya nanti. Siap, Bapak. Seperti itu. Oke Bapak, untuk kegiatan penanaman pohonnya nih Pak, kalau tidak salah kan kita juga menggunakan jenis komoditas pohon yang bernilai ekonomis. Ya. Nah, terus kira-kira pohon apa aja nih Pak yang ditanam? Kita telah melakukan penanaman pohon ya pada Green Belt Bendungan itu kalau itu sudah 5.317 pohon. Wow, tanaman yang ditanam itu tadi disebutkan tanaman produktif ya. Tanaman produktif ya, endemik itu dari masing-masing daerah lokasi pekerjaan. Misalkan itu mangga, itu di Waduk Bendo itu mangga, kelengkeng, kemudian di Gongseng nanti ada mangga, nangka, kelengkeng gitu kan. Iya, Pak. Di Gondang itu ada durian, jengkol, kelengkeng, mangga gitu. Jadi tadi yang kita sebutkan total keseluruhan adalah sudah 5.317 pohon yang mempunyai nilai ekonomis itu. Luar biasa. Pak. Terus Pak, kenapa Pak yang dipilih pohon yang bernilai ekonomis Pak? Kenapa nggak pohon-pohon yang lain Pak? Misalnya kayak pohon-pohon yang jati, jenis pohon-pohon yang lain. Kenapa yang bernilai ekonomis nih Pak? Tentunya tanaman produktif itu ya toh yang mempunyai ekonomi itu diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis ya toh yang ditujukan untuk masyarakat sekitar. Kalau kita nanam tanaman yang nggak ada hasilnya buat apa gitu. Itu kalau mangga terus kemudian kelengkeng yang sama yang di daerah tersebut yang cocok durian, jeruk baby misalnya di Pacitan. Itu akan dimanfaatkan ya oleh masyarakat dan dikelola hasilnya. Luar biasa. Itu jadi kerjasama itu nanti penanaman pohon ya yang nantinya juga itu dengan kelompok masyarakat dan kelompok peduli waduk gitu. Berarti nggak cuma untuk menghijaukan area Green Belt ya, tapi bisa kita rasakan manfaatnya nih ya Pak ya. Oke. Sekarang kan kita sudah ngobrolin tentang HAD nih. Nah sekarang nih Bapak sebagai seorang pemimpin di BBWS Bengawan Solo, pasti Bapak ini memegang tanggung jawab yang sangat besar nih Pak. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira tantangan apa nih Pak Agus yang paling berat yang pernah dihadapi selama Bapak di BBWS Bengawan Solo ini? Iya, saya sebagai seorang water manager, ya, sebagai kepala balai besar, tentunya tantangan itu pasti ada dalam bekerja gitu ya. Semuanya alhamdulillah bisa kita selesaikan, itu masalah teknis maupun non teknis. Baik, Pak. Tapi utamanya itu masalah yang paling berat itu masalah banjir. Banjir Pak ya. Masalah banjir dan kekeringan. Masalah kalau musim hujan banjir, musim kemarau ini kering gitu. Sehingga kita bagaimana kita mengelola banjir tadi kan memanajemen resiko itu seperti apa, dikurangi apa dampaknya ya. Tapi yang kekeringan bagaimana kita
mengkonservasi air itu Baik, dengan Pak. cara membuat Upaya konservasi, Pak. ya dengan membuat bendung gerak di panjang aliran Sungai Bengawan Solo itu ya, contoh di Gresik, Baik, Pak. Babat, terus Lamongan, nanti yang akan di Bojonegoro yang akan kita bangun seperti itu. Baik. Mudah-mudahan itu bisa mencukupi kebutuhan air pada saat musim kemarau itu. Karena air sangat dibutuhkan sekali gitu kan. Baik, Pak. Seperti itu. Baik, Pak. Semakin bertambahnya tahun nih ya, Pak ya. Pasti kan BBWS Bengawan Solo juga dituntut nih, Pak, untuk semakin baik dan lebih produktif lagi. Nah, ini kira-kira ada rencana strategis. Nah, dan rencana strategis dan rencana jangka panjang. Mungkin apa saja, Pak, yang udah disiapin, Pak? Ya, itu seperti tuntutan Pak Menteri itu sangat tinggi sekali ya. Kita harus semakin baik dan semakin produktif begitu. Baik. Jadi kita harus bekerja keras itu. Terus kemudian bergerak cepat itu kan dan bertindak tepat. Itu aja tidak cukup begitu. Jadi perlu ditambah lagi kita harus lebih keras dan lebih cepat gitu kan. Lebih keras, lebih cepat, lebih keras, lebih cepat itu. Siap, Pak. Itu dan nanti juga kita wujudkan pekerjaan yang ada di lapangan ini mempunyai kualitas yang lebih baik dan bermanfaat itu. Amin. Itu. Siap, Pak. Oke, Pak. Kalau untuk ininya, Pak, proyek strategis nasional, pastikan kita juga mengerjakan nih, Pak. Nah, yang saat ini sedang dikerjakan sama BBWS Bengawan Solo, apa aja, Pak? Mungkin bisa di teman-teman di rumah. Jadi sesuai dengan Perpres 109 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional untuk pembangunan bendungan yang dilaksanakan oleh apa tadi yang disebut proyek strategis nasional ya, PSN, atau ya, PSN, yaitu satu itu pembangunan Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo. Bendungan Bendo, ya. oke. Insya Allah nanti bulan Oktober ini akan mulai imponding. Wah, luar biasa. Tahun ini ya. Dan pembangunan Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro ini juga diharapkan tahun ini juga Baik, Pak. selesai bulan Juli. Nanti ada pengenangan imponding. Kemudian pembangunan Bendungan Jelantah di Kabupaten Karanganyar dan pembangunan Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri ini juga nanti sudah mau selesai juga. Oke. Tahun ini diharapkan 3 waduk yang ada ini harus selesai tahun ini ya. Baik, kemudian pembangunan Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan ini sudah selesai dan sudah diresmikan oleh Presiden beberapa Jokowi, waktu yang lalu. Itu Pak Presiden Jokowi ya. Oke, siap, Pak. Pak, ini kan kita masih di masa pandemi COVID nih, Pak ya, COVID-19 ya. Tapi kan kalau kita lihat nih, Pak, pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia ini kan terpantau cukup masif, Pak, akhir-akhir ini. Ya. Nah, ini kira-kira menurut Bapak seperti apa nih, Pak? Ya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya, banyak masyarakat yang kita tahu mengalami krisis ekonomi. Baik. Itu yang menyebabkan penurunan ekonomi Indonesia secara global gitu. Terus kemudian dengan kondisi demikian maka pembangunan infrastruktur itu menjadi harapan untuk menaikkan pergerakan perekonomian di Indonesia. Itu dengan pembangunan infrastruktur yang terus berjalan dan terus dilaksanakan sesuai dengan instruksi Menteri PU ya. Baik. Nomor 02 tahun 2020 yaitu tentang protokol pencegahan penyebaran coronavirus disease 2009 atau COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Jadi kita meskipun pandemi ya dalam masa pandemi ini kita tetap berjalan, itu konstruksi tetap jalan, tapi tetap harus melaksanakan protokol kesehatannya ya, Pak, ya, harus diterapkan dengan ketat. Betul. Di lapangan itu sudah kita laksanakan seperti itu. Gitu. Baik, Pak. Oke. Begini, Pak. Sebagai masyarakat nih, Pak, termasuk saya nih, kira-kira sikap seperti apa nih, Pak, yang harus dilakukan masyarakat nih, Pak, untuk membantu menjaga infrastruktur yang berkelanjutan saat ini, Pak? Ya, jadi begini, jadi agar itu kita sampaikan agar masyarakat ya dapat menjadi kreatif dalam pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun ya, dalam pengelolaan itu agar saling bekerja sama, agar produksi
padi atau tanaman itu menjadi meningkat ya, Iya. dan tetap menjaga kelestarian sumber daya air yang ada. Oke, Gitu. siap Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin ada pesan-pesan atau harapan Pak yang mau disampaikan untuk teman-teman di rumah, utamanya yang generasi muda yang ada di tanah air? Ini dengerin saya nih. Baik, Ini ya, Pak. untuk generasi muda ini, generasi muda SDA khususnya ya. Iya Pak. Generasi muda SDA Ya. itu adalah generasi milenial, gitu ya. Tepat seperti itu generasi. Kalau orang nyebut generasi muda itu yang mempunyai sifat patriotik itu yang tinggi gitu. Saya itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk memimpin generasi penerus ini ya. Yang generasi muda SDA ini Iya. yang terkenal sangat inovatif dan kreatif tersebut. Jadi, ada beberapa cara itu ya saya baca pengalaman maupun saya baca dari buku-buku itu lead or live it gitu. Live all. Lead or live it. Nah, ini dengar ini. Baik, Jadi yang pertama itu saya akan membangkitkan mereka dengan encourage idea atau Oke. mendorong mereka menyampaikan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Waduh, keren banget. Ingat, ini generasi milenial yang sangat loyal terhadap kepentingan mereka. Jadi Baik. kalau saya sanggup bersinergi dengan kepentingan mereka, niscaya saya akan stay safe and stand strong. Seperti itu ya. oke, siap, Itu, ini sudah terbukti secara efektif akan meningkatkan motivasi karena Betul, mereka akan sangat dihargai dan sangat dilibatkan itu ya. Baik. Itu loh Siap, generasi Bapak. muda Siap. yang sudah siap sekarang ini. Baik Pak. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan sentuhan modifying idea atau memotivasi ide-ide. Ide-ide. Ya, seperti kalian seperti ini, teman-teman ini kan ada podcast yang mengikuti kemajuan zaman lah seperti ini ya. Ini Siap, bagus Bapak. sekali. Saya sangat apresiasi. Terima kasih, itu, Bapak. ya. Jadi generasi yang Milenial. yang milenial sekarang ini Iya. adalah dengan kata lain itu ada kalanya ide mereka itu belum realistis itu dan belum tentu jangan tapi dengan cara tadi ya Baik. yang disampaikan itu akan saya akomodir ide-idenya apa kan kita menghargai toh Iya, generasi Pak. muda punya inovasi gitu Betul. tidak serta merta ini nggak bagus seperti itu akan kita hargai seperti itu Siap. itu caranya untuk mendorong ide mereka supaya itu kita tidak mematikan kreasi maupun idenya tersebut ya. Gara-gara idenya tadi kurang realistis atau kurang pas seperti itu. Oke, siap Bapak. Kemudian yang ketiga itu providing feedback atau menghadirkan umpan balik. Umpan balik. Ya, betul. Jadi ini adalah satu semangat motivasi ya, toh, yang akan berdaya guna memastikan para generasi muda milenial, generasi muda SDA ini untuk terus membara untuk dengan semangat yang tinggi gitu. Siap Bapak. Sehingga mereka akan mengeluarkan ide-idenya yang kreatif dan inovatif tersebut gitu. Oke. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Jadi yang keempat Ya. itu adalah memberikan alternatif atau unlimited direction, yaitu memberi mereka alternatif dan arahan atau perintah yang terbatas itu. Baik. Jadi ini akan membuat mereka itu mengerti terhadap tidak manja gitu ya. Tidak manja, Bapak ya. Gitu. Sudah tahulah itu apa yang kita berikan dan mereka harus mulai belajar berpikir gitu kan. Baik, Berdasarkan kenyataan gitu kan. Siap Pak. Seperti itu. Jadi
jangan pernah menyerah dan berputus asa gitu. Oke, siap Bapak. Itu yang harus kita lakukan. Saya sebagai pimpinan dan memimpin dengan cara teknik di atas itu mudah-mudahan itu sangat cocok dan tipikal bagi generasi muda saat ini gitu ya. Biasa. Generasi muda SDA ini ya. Siap Bapak. Oke. Dan nantinya itu yang akan menggantikan estafet itu, saya generasi tua ini akan digantikan oleh generasi muda itu. Jadi, selalu bergulir Pak ya. Iyalah ada waktunya. Iya, Jadi saya ucapkan Siap, Pak. selamat kepada generasi muda SDA. Baik. Selamat untuk menjadi pemimpin yang tangguh, ya toh? Siap. Dan sukses selalu, salam sukses selalu ya. Iya, oke. Untuk generasi muda SDA seperti Oke, itu. baik. Terima kasih Pak Gus untuk waktunya. Kita sudah sharing-sharing bersama di sini. Nantikan di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. BBWSBS Podcast.